Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Kita masuk dalam praibadah. Kita akan naikkan pujian. Ku bersyukur Tuhan. Padamu Tuhan,
Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, di tengah-tengah kita hari ini ada Ibu Pendeta Kris yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya minta berdiri, Bu. Ya, kasih aplaus saudara-saudara. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Namun sebelum itu mari kita akan belajar untuk senantiasa memberikan salam kasih satu dengan yang lain, kanan kiri ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita akan mulai. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kayaknya masih kurang 100% dikit gitu ya. Lagi ya Bapak Ibu ya. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Sekali lagi kasih tos ya, yang semangat dengan kanan kiri. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Bulan Desember, bulan yang dinantikan umat Kristiani biasanya ya Bapak Ibu, karena kita merayakan kelahiran Tuhan. Ada satu sukacita besar dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, keadaan, kondisi apa yang sedang kita alami sekarang ini, baik atau buruk, tetapi percayalah, tetap taruh iman di dalam Dia. Apapun kondisi kita saat ini, Yesus ada bersama dengan kita. Dia lahir bukan sebagai bayi, tetapi Dia lahir sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai penolong kita dalam segala hal kehidupan kita. Dia adalah anugerah yang terindah, anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Haleluya. Hatimu
terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun kondisi hidup kami Tuhan, apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, apapun pergumulan hidup kami Tuhan, kami mau datang di tempat-Mu saat ini Bapa. Kami mau datang merendahkan hati kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Dan di saat Engkau ditinggikan Tuhan, anugerah-Mu tercurah atas kami Tuhan. Kami boleh mendapatkan sukacita, kemenangan yang dari Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh pulang nanti Tuhan. Bukan menjadi orang yang sama Tuhan, karena kami membawa kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau anugerah terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarkan kami menyembah Engkau Tuhan. Biarkan kami meninggikan Engkau Tuhan. Urapi kami semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, sukacita dari Tuhan. Sukacita yang sejati itu memenuhi kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan. Sehingga kami boleh menang atas setiap pergumulan hidup kami saat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mengurapi kami. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya kita katakan amin, haleluya. Mari kita terima sukacita surga, haleluya. Saya ajak Bapak Ibu untuk bertepuk tangan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat, dengan iman. Kita terima sukacita surga dari Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Itu jadi kekuatan buat kita. Rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga memenuhiku. Amin. Amin. Haleluya, sukacita surga yang memberi kekuatan buat kita. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang amin. Di tengah badai yang bergelora dalam hidupmu, ada kekuatan. Amin. Kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Jemaat saja katakan haleluya. Yes, Yesus ada dalam hatimu. Takkan. Amin, amin, amin. Amin.
Haleluya. Dengan lebih semangat katakan ya. Haleluya. Mari angkat tangan dulu sama-sama. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Dengan iman katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita Tuhan nyata memenuhiku. Dan itu menjadi kekuatan yang menaklukkan setiap badai kehidupan kita. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu percaya sukacita Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin. Amin. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Katakan sama-sama. Sukacita dalam Tuhan. Amin. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas
Ibu. Saya ingat tahun kemarin, tahun lalu, di akhir tahun juga saya berdiri di tempat ini. Waktu itu kita akan memasuki tahun 2023, di mana dikatakan orang tahun 2023 adalah tahun yang sangat gelap. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Bapak Ibu, saat ini kita ada di penghujung tahun 2023. Apapun kondisi yang kita alami selama tahun 2023 ini, entah itu baik, entah itu buruk, percayalah, kita ada sampai saat ini semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Dia Allah Immanuel. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang selalu ada dalam kondisi kita. Kita di atas, kita di bawah, kita di tempat yang tinggi, kita di tempat yang terendah sekalipun. Dia Allah Immanuel. Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Kita naikkan pujian ini, kita nikmati bersama-sama, kita rasakan Tuhan ada bersama dengan kita selalu sepanjang hidup kita. Bapakku datang
yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk segala perkara yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi ini kami ada di rumah ibadah ini bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, bersekutu bersama sesama orang percaya, dan kami mau belajar tentang firman-Mu. Kami membuka hati kami, Roh Kudus tolong kami untuk memahami pesan-Mu buat kami hari ini. Sehingga seperti doa WL tadi, kami pulang tidak sama, kami pulang siap diubahkan. Dan kami tidak punya kekuatan itu kecuali Roh Kudus yang tolong kami. Kami berserah kepadamu. Mari Tuhan, Engkau berbicara, hamba-Mu adalah alat, dan biarkanlah semuanya kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Semua kita yang siap diberkati bersama berkata, amin, amin. Terima kasih, silahkan duduk. Saya merasa bahagia sekali ada di sini, ketemu banyak teman, ketemu senior Bapak Gembala. Saya tidak menyangka 80 tahun ternyata, kirain baru 70-an awal. Anugerah Tuhan luar biasa. Seperti ada reuni kecil di sini tadi, nanti mungkin masih ada lagi. Terima kasih untuk kesempatan ada di sini, dan kalau ikut kalender gereja, hari ini itu kan Advent kedua ya Pak, Bapak-Bapak Gembala. Kalau kalender gereja, apa sih Advent itu? Ternyata saya coba cek, mungkin Ibu Yunling sebetulnya lebih paham mengenai liturgi ya. Nah itu rupanya dari, enggak tahu kapan dimulai, ada istilah Advent 1, 2, 3, 4. Tapi abad ke-6 mulai rutin digunakan walaupun berbeda dengan maksud yang sekarang. Tetapi yang pasti intinya adalah penantian. Mengapa? Karena menjelang Natal itu, zaman nanti akan kita lihat nanti, itu baru menanti Mesias yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu, yang diharap-harap. Waktu itu melalui Maria akan kita lihat lebih jauh hari ini. Tetapi sekarang menjelang Natal 4 minggu sebelum tanggal 25 biasanya dipakai menantikan kedatangan Tuhan sembari mengingat peristiwa kandang Bethlehem itu. Rupanya begitu ceritanya. Minggu kedua di gereja ini saya dikasih judul yang ada di Lukas 1:46 sampai 56. Lalu kita kenal kata Magnificat di situ. Saya sedikit bergaya. Bolehkah saya tahu ada berapa yang membawa Alkitab di HP? Boleh diangkat? Sekedar mau lihat. Karena ada beberapa yang saya mau minta tolong di tab. Mudah-mudahan semua pakai yang sabda ya, jadi kita sama. Belum kelihatan itu berapa banyak ya? Oh, bapak-bapak aja bawa, masa anak muda enggak? Oke, kita akan lihat di situ, dan saya gaya-gayanya Magnificat itu ternyata ada di sini. Bapak-bapak, kalau Bapak Ibu kalau belum download, carilah yang versi Clementine Vulgata. Nah, saya gaya ini. Ayat 46, kata Magnificat ada di sini. Magnificat anima mea dominum. Gaya ya. Nanti download lah itu. Magnificat dari kata itu yang ada di Lukas 46 ayat Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Tapi yang ini ada di ayat 46. Kata Magnificat ada di situ. Dan memang 11 ayat ini sudah dikenal sebagai Magnificat. Magnificat, saya coba mengutik-utik kata Magnificat itu, yang kita tahu adalah yang kira-kira cepat muncul di pikiran kita itu adalah kata Magna Carta gitu ya.
Lalu kalau ada orang wisuda, ada yang wisuda cum laude, ada yang wisuda magna cum laude, ada yang summa cum laude gitu ya. Ada kata makna, tapi sesungguhnya ternyata kata makna itu yang kemudian di ayat ini dikatakan magnificat, itu adalah seperti yang memang di dalam Alkitab kita dalam bahasa Indonesia. Boleh saya lihat yang kedua slide? Oh sorry, ada di saya. Maaf ya Bapak, sudah dikasih ke saya. Ya, ayat ini. Saya bikin gede-gede ya. Saya bikin warna-warni. Karena kali ini saya tidak membawa garis besar, tapi saya ajak kita melihat, kita mau bahasa ini, belajar bahasa sepertinya. Tapi kita lihat kedalaman apa yang ada di dalam tiap-tiap ayat, sambil kita melihat kaitan-kaitan dari ayat-ayat itu. Oke, jiwaku memuliakan Tuhan. Kata magnificat dari kata memuliakan. Greatness, kebesaran juga ada di situ. Magnificat. Dan ini adalah Kisah 46 sampai 56 ini 11 ayat. Sebenarnya ayat ke-56 itu hanya narasi. Jadi sebetulnya yang sungguh-sungguh magnificat disebut kemudian magnificat itu 10 ayat. 46 sampai 55. Anda yang bawa Alkitab tolong dicek seluruh itu, dimulai dengan tanda kutip, diakhiri dengan tanda kutip di ayat 55. Itulah magnificat, pujian Maria. Saya harap semua tahu kisahnya, bahwa Maria memunculkan ini sebagai magnificat, pujian dari Maria itu adalah respon atau tanggapan. Simple, saya ngobrol sama anak saya sudah di Kudus. Simple sekali, sederhana. Ceritanya kan gini, Maria sudah dikasih tahu bahwa dia akan hamil dan melahirkan, bahkan namanya sudah disebut seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, namanya nanti Immanuel. Walaupun Maria sempat bilang, bicarane wong aku urung duwe bojo, sudah ada calon tapi kan belum menikah. Gitu kan. Nah, Yusuf ketika tahu, malah sempat ada kegusaran di hati Yusuf. Begitu kan kisahnya ya. Yang kita tahu begitu, dia ada kegusaran si Yusuf. Tapi sementara bayangan saya mungkin dia lagi tiduran, sudah mau tidur. Dia mikir begitu, lalu dikatakan Alkitab, akhirnya Tuhan kirim malaikat menampakkan diri dan bicara kepada Yusuf. Berarti mungkin waktu dia mikir-mikir sudah di tempat tidur, mau akhirnya tertidur, lalu malaikat bicara, ojo diputus ke. Tetap itu orang yang saya pilih. Barulah Yusuf berani ambil kan. Menurut catatan Alkitab, sesudah terjadi apa yang terjadi dengan Yusuf, apa yang terjadi dengan Maria, Maria pergi menjumpai Elizabeth, sepupunya yang sudah umurnya lebih banyak dari Maria, dan ternyata juga lagi hamil 6 bulan, 5 bulan waktu itu. Dan waktu itu kenapa suaminya Elizabeth, Zakaria akhirnya bisu? Karena waktu dikasih tahu, kamu nanti akan punya anak, dan istriku kan mandul, sudah mandul udah tua lagi. Oh, kalau kamu nggak percaya, kowe bisu nanti tak buka ke lidahmu kalau sudah tiba waktunya. Begitu kan ceritanya, dan itu yang terjadi. Maksud saya mau menggambarkan kenapa ini muncul sedikit background dari ayat 9 ayat ini muncul. Jadi Maria dari bawah pergi ke pegunungan, di situ Elizabeth tinggal, sepupunya tinggal. Sampai di sana enggak ada, katanya si Zakaria sejak dia dari bait Allah dan bisu, dia hampir enggak pernah keluar rumah. Dia di dalam rumah, bahkan mungkin di dalam kamar terus. Maka yang ketemu adalah Elizabeth. Maria datang, Elizabeth ketemu, langsung bilang si Maria lebih tua loh. Jauh lebih senior. Bayangan saya Maria itu masih muda, Elizabeth sudah lebih senior. Tapi Elizabeth begitu tahu ada Maria, apa yang dia bilang? Elizabeth bilang,
siapakah aku ini? Ini ayat sebelumnya ya, sebelum 46. Di ayat di atas. Siapakah aku ini? Didatangi oleh ibu Tuhan. Belum nikah, apalagi anaknya lahir. Tuhan Yesus belum lahir. Tapi Elisabet sudah memberi penghargaan, bagian dari kerendahan hati seorang Elisabet. Dia bilang, siapa aku ini didatangi oleh ibu Tuhan? Ini sudah senior, ini masih muda. Lalu ini ayat 46. Lalu kata Maria. Jadi kata Maria itu backgroundnya tadi. Lalu Maria bilang, jiwaku memuliakan. Tak renung-renungkan. Kok Maria enggak gini, aku Elisabet, aku ikan isenom bla 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 bla. Kok enggak ya? Siapakah aku ini didatangi oleh ibu Tuhan? Biasa aja kali, kamu juga lagi mengandung. Kok enggak ya? Yang dia sampaikan adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Ayat berikut, dan hatiku bergembira karena Allah. Keren ya? Kok dia enggak lalu, iya aku ingin dengan segala alasan panjang lebar. Tapi yang dia bilang adalah jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Dia. Di sini coba yang punya sabda cari di bawahnya, apakah di ayat ini, pokoknya di sekitar ayat 4, 6, 4, 7. Lalu ada bintang di ujungnya itu loh, tolong di tap. Bintangnya di tap sebentar. Apa yang nongol di situ? Ada yang sudah ketemu? Tidak ada, masa? Di ayat yang akan kita baca ini ada 2, di ujungnya itu ada bintang. Tapi yang pertama dulu, ada yang sudah ketemu? Apa, Bu? Ibu WL? Betul ya. Kalau yang lain belum ketemu, tap, nanti ketemu apa tadi sekali lagi Bu? Lalu berdoalah Hana dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Yang lain sudah ketemu? Yang sudah ketemu bilang amin. Loh, yang lain gak yakin saya kalau ikut amin tok. Yang sudah ketemu di tab, ketemu lalu berdoalah Hana. Yang sudah ketemu bilang siap. Loh kabeh. Itu katanya pola magnifikatnya Maria ini, pola itu sama dengan ketika Hana mendapatkan Samuel. Karena dia juga bergumul kan ketika dia mendapatkan Samuel, melahirkan maksudnya. Karena dia sudah digosipkan juga dengan segala macam. Karena kayaknya zaman itu wanita kalau nggak punya anak, ya selain dibilang mandul, tapi kayaknya ada hal yang kurang baik. Kabar yang tidak baik, makanya Hana berdoa terus. Begitu dia dapat Samuel, doanya itu seperti ini. Katanya pola struktur magnifikatnya Hana dan magnifikatnya Maria dan doa Hana itu sama. Ada hal yang menarik di sini. Mari kita lihat dulu. Kok dia sudah keluar yang di atas ya? Di sini belum. Ya ini dulu. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira. Saya sengaja kasih 2 warna. Jiwa dan hati, hijau ya. Jiwa siapa? Jiwa siapa? Yang keras tuh. Jiwa siapa? Aku Banten nih gini loh. Hati siapa? Saya kasih hijau di situ. Jiwaku dan hatiku. Ngapain? Hati dan jiwa Maria apa? Memuliakan dan bergembira. Bergembira nggak usah orang Manado punya istilah, saya orang Manado. Ada istilah sumore. Sumore itu bergembira yang berlebihan, yang tidak terkontrol. Tapi di sini tidak ada nuansa itu. Memang bergembira, senang, bahagia. Dia memuliakan Tuhan dan dia bergembira. Jelas ada kata karena. Karena apa di situ? Karena juru selamat Allah,
juru selamatku. Ini masih umum. Sesungguhnya nanti kita di slide berikutnya kita akan lihat bagaimana Maria memahami Allahnya. Itu kalau di sekolah teologi ya propernya, teologia tentang Allah dari Maria itu luar biasa. Slide berikutnya akan kita lihat nanti, tapi kita di sini dulu. Lihat, mengapa jiwa dan hatinya memuliakan Tuhan, magnifikat, dan mengapa hatinya bersukaria? Satu alasan doang, karena Allah juru selamat. Anda kalau sukacita kenapa? Lulus ujian, oke. Sukses dalam usaha, oke. Di balik semua itu siapa yang kasih? Kalau kita menyadari itu, semua itu Tuhan anugerahkan. Saya senang tadi lagu kita banyak sekali bicara soal anugerah, rahmat dari Tuhan. Selalu kalau kita ingat seperti Maria, kalau kita ingat itu cuma karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan, maka kita bisa kayak Maria untuk berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira. Mengapa? Alasannya cuma satu, karena Allah juru selamatku, nggak ada alasan yang lain. Apapun versinya, saya sukses, saya berhasil, bahkan gagal pun seharusnya kita juga belajar tetap memuliakan Tuhan kan? Alasannya apa? Pasti Tuhan akan tolong kalau itu ternyata bukan kesuksesan, kan gitu. Nah, coba lihat ayat berikutnya. Sebab ia, ini masih lanjutan dari ayat 47. Sebab ia telah memperhatikan. Ini alasan yang lain. Karena Allah juru selamat yang telah memperhatikan saya, kata Maria. Ada kata yang menarik di situ, tidak saya highlight. Kata berikutnya adalah kerendahan. Lihatlah Elizabeth sudah menunjukkan kerendahan hatinya dengan berkata, siapa aku ini didatangi oleh ibu dari Tuhanku, ibu dari Tuhan kita. Tapi juga Maria mengaku, Tuhan telah memperhatikan, sudah loh. Dia sudah, bukan nanti, bukan janji, bukan akan, tapi dia sudah memperhatikan. Jangan ada yang curiga sama Tuhan ya. Tuhan aku iki ulah peteng, wah iki piye ya? Kok kapan ya ono cahaya, ono sinare ya? Kok gelap wae? Ingatlah, Tuhan sudah. Jadi ndak usah curiga dengan Tuhan. Percayalah, kadang-kadang kitanya aja yang gak bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Maria berkata, ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Saya coba cek memang di Alkitab. Saya coba baca. Maria ini setelah dapat informasi ini, apakah dia nesu-nesu? Aku kok iki Tuhan Yesus masih muda loh. Hamil, maaf kata saya pakai kata kasar. Hamil di luar nikah kan? Memang Roh Kudus, tapi masyarakat gak bisa terima begitu saja. Dan itu beban sesungguhnya dari dia. Wah ya aku piye. Tapi lihatlah, selain ada iman di dalam dia, nanti kita akan lihat slide-slide berikut. Selain ada iman bahwa saya tahu ini dari Tuhan. Saya tahu ini Roh Kudus yang bicara melalui malaikat suruhan Tuhan. Maka dia gak pernah, kalau Yusuf tadi sempat gusar. Tapi saya cek, kecuali mungkin saya kurang cermat, nanti bapak-bapak, ibu-ibu tolong kalau ada tolong beritahu saya. Mungkin saya kurang cermat. Tidak ada sedikit pun kegusaran dari Maria. Dia telah diberkati, diperhatikan. Kerendahan. Bapak ibu, kata kunci yang penting di dalam kehidupan mengikuti Yesus adalah tidak sombong, tapi rendah hati. Tidak pandang siapapun, tidak pandang bulu siapapun itu. Kita sapa, kita layani, kita datangi. Itu bagian dari kerendahan hati. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, dan kenyataan kita sampai sekarang kita masih melihat itu. Ayat berikutnya, karena yang Maha Kudus telah melakukan perbuatan menarik. Perbuatan, berapa kali di situ disebut kata perbuatan? Berapa kali? Sing banter aku ndak kerungu jauh. Berarti tidak cuma satu perbuatan Tuhan yang kata Maria,
yang maha kuasa sudah melakukan, sudah jadi kesaksiannya. Bukan cuma sekali Tuhan tolong, tapi perbuatannya banyak. Aku sudah ngalami, kata Maria. Dan namanya adalah kudus. Ini lihat ciri-cirinya itu loh. Allah yang dia pahami. Kudus, maha kuasa, dan seterusnya. Nah ini dia. Kita lihat. Yang pasal 1 ayat 50 saya minta ada satu orang muda yang bisa membacakan, jangan ngebut, baca pelan-pelan, lengkap, baca full. Monggo, cepetan. 50 ayat 50. Masa enggak ada? Wes apa aja dah, tapi jangan ibu WL-nya lagi ya, yang lain dulu. Ayat 50 tolong dibaca satu orang. Cepat, 1, 2, 3. Masa enggak ada? Pak Yonatan, monggo Pak. Matur nuwun. Rahmatnya ini janji Tuhan loh. Rahmatnya itu bagaimana? Turun-temurun itu berapa kali? Berapa turunan? Mbah sampai kapan? Artinya sampai kita pun rahmat itu yang dijanjikan ini berlaku sampai sekarang. Lah ini diomongi kapan? Gitu ya. Ternyata ada syaratnya, tapi syaratnya itu apa? Bagian B. Syaratnya adalah, sekali lagi syaratnya adalah, yang di atas syaratnya apa? Harus orang yang takut akan Tuhan. Boleh rahmat itu sudah disediakan, sudah diberikan turun-temurun, tetapi tidak berlaku untuk semua orang. Syaratnya cuma satu, takut akan Tuhan. Seberapa? Sejauh mana kita takut akan Tuhan? Sedalam apa kita dengan Tuhan? Lanjut dulu ya. Nah ini yang saya bilang. Teologi proper Maria ada di sini lebih rinci. Lihat, semua saya pasang dengan pink berarti ya. Peach mestinya itu, di sana jadi ungu. Lihat ayat 51. Saya minta satu orang berdiri bacakan semua yang berwarna pink. Satu orang berdiri baca semua yang berwarna pink. Masa enggak ada? Apa saya tunjuk? Monggo, itu yang pakai abu-abu boleh berdiri bacain, tolong bacain yang ini, yang warna pink. Ia memperlihatkan, maaf. Terus ia memperlihatkan, mencerai-beraikan, ia menurunkan, meninggikan. Terus ia melimpahkan, menyuruh pergi. Ya. Ia menolong. Terima kasih. Amin. Ada berapa di situ? Ada berapa? Ada 4. Tapi lihat pola dari ayat-ayat ini. Lihat, ia memperlihatkan dan, ada kata dan ya, saya kasih merah di situ. Dan apa? Mencerai-beraikan. 52, ia menurunkan dan meninggikan. Ayat 53, ia melimpahkan dan menyuruh pergi. Lalu ayat 54, ia menolong. Menarik. Dan, ada kata dan, ia apa? Dan, ia. Nah, kalau kita perhatikan pola 3 ayat itu, yang satu itu kebanggaan dulu baru dihancurkan, yang satu dihancurkan dulu dan seterusnya. Lihat, ia memperlihatkan apa yang diperlihatkan, kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan. Orang-orang yang congkak hati. Hati-hati kalau Anda masih termasuk kelompok congkak, kelompok sombong. Hati-hati, bukan orang, bukan manusia, tapi Tuhan sendiri yang akan mencerai-beraikan dengan cara dia, dengan model dia. Kita nanti cuma bingung kalau tidak cepat-cepat bertobat.
Saya termasuk orang yang cukup lama bergumul untuk mengikis habis sombong dan congkak. Gak usah takut, akeh podone. Jadi jangan lagi diakeh podo, tapi datanglah ke yang sedikit, tapi itu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan mencerai beraikan kalau engkau tidak mengenal kuasanya dengan luar biasa. Sebab ia memperlihatkan kuasanya, perbuatan tangannya adalah kuasa yang luar biasa. Orang congkak sulit untuk melihat ini, bahkan mungkin tidak bisa melihat itu. Kecuali engkau bertobat dari kecongkakan dan kesombongan. Baru engkau melihat, oh iya, luar biasa perbuatan tangan Tuhan itu. Ini Allah, ini teologi proper, teologi tentang Allah. Lalu ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya. Tapi dia turunkan, tapi dia tinggikan yang siapa? Yang rendah hati. Jadi kalau Anda jangan minder, beda ya. Rendah hati dan minder beda. Kalau kamu disolimi, solimi, bolehlah ya. Kalau kamu diapakan, gak apa-apa, tenang aja, sabar aja. Tuhan pasti akan tolong. Diam aja. Ayat yang lain, kalau nggak salah Lukas 2 ya. Ketika gembala-gembala datang melihat bayi yang sudah lahir, di dalam keluar masih di kandang, gembala-gembala datang kan masih di kandang waktu itu. Sesudah malaikat kasih tahu mereka, Yesus sudah lahir, mereka cepat-cepat pergi. Lalu mereka ceritakan, gembala-gembala cerita kepada Maria Yusuf sambil melihat bayi Yesus, bahwa kami sudah mendengar dari malaikat dan seterusnya dan seterusnya. Semua tentu saja pujian bagi anak mereka, Yesus. Tapi apa pasal 2 itu bilang? Maria, apa? Ada yang tahu? Maria menyimpannya di dalam hati. Respon Maria. Tadi ini jelas Magnificat, dia memuji memuliakan Tuhan. Tapi respon yang lain, dia quiet, dia diam. Ada penafsir berkata, dia simpan untuk menjadi perenungannya. Kalau kita datang ke gereja seperti ini, berapa banyak engkau menyimak dan menyimpannya supaya satu waktu engkau merenungkan kembali. Mungkin di tengah racik-racik, ngulek-ngulek, mungkin yang jualan lagi tata-tata barang, mungkin lagi tidak ada pembeli, lalu tiba-tiba ingat itu direnungkan. Yang lagi bikin PR kan gak usah selalu bikin kan, kadang-kadang senderan lihat tiba-tiba bisa muncul loh itu. Seberapa banyak kita menyimpan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita untuk tiba saatnya kita renungkan. Tapi dari sisi yang lain ada respon yang kita harus sampaikan, lagi-lagi ini respon. Orang bilang apa, orang komentar apa, saya mau respon apa. Kita kalau mau cari orang Kristen yang tumbuh di dalam Tuhan, yang yang dewasa di dalam rohani, jangan cari di gereja, jangan cari ketika dia di sini sorak-sorai, enggak di sini tempatnya, keluar, enggak usah jauh-jauh di rumah, tanya pembantu kalau dia punya pembantu, atau tahu anak kalau anak masih kecil, bapakmu kayak apa, ibumu kayak apa, cicimu kayak apa, kokomu kayak apa, adekmu kayak apa. Di situ bisa ketahuan sejauh mana kehidupan rohaninya. Bertumbuhnya di mana? Kalau ketemu orang banyak itu melihat respon-respon. Katanya salah satu ujian melihat sejauh mana kedewasaan rohani seseorang adalah lihat bagaimana dia merespon. Apalagi kalau itu berat masalah. Kalau itu perjuangan. Itu sangat jelas di situ katanya. Dan Maria memberi respon yang luar biasa. Dia simpan di dalam hati. Jangan sombong, dia menurunkan yang tidak tahu diri, tapi meninggikan yang tidak sangka-sangka. Apakah Maria pernah berpikir dia akan menjadi ibu Yesus? Enggak, hiduplah biasa saja, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, hiduplah sebagai kegiatan hari-hari saja, nanti berkat itu datang. Maria gak pernah mengira dia akan dipilih untuk jadi ibu Yesus, enggak, dia gak ada request, dia gak ada pesan sponsor, gak ada.
Tapi Tuhan memilih dia salah satunya karena dia juga adalah orang yang rendah. Dia ditinggikan. Ia melimpahkan segala yang terbaik kepada orang yang lapar. Ini udah bicara perut. Artinya secara jasmani Tuhan gak tutup mata. Tuhan gak biarkan. Kalau kita taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, kalau kita setia hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mungkin membiarkan kita kelaparan. Puasa terpaksa itu gak mungkin. Gak mungkin kita puasa karena gak punya makanan. Percaya, yang sudah ngalami katakan amin. Yang ngalami sedikit ya. Atau sudah ngalami tidak sadar bahwa itu bagian dari pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak biarkan, gak usah takut. Dia melimpahkan, bukan cuma mencukup, melimpahkan bagi yang lapar. Bukan yang buat mewah-mewah ya. Enggak, bagi yang lapar dilimpahkan. Tapi sebaliknya, yang punya disuruh pergi dengan tangan hampa, tangan kosong. Itu ada kontradiksi. Lalu satu lagi, ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya. Di mana tadi ayat 50 kan? Di ayat 50 tadi. Dia mengingat rahmatnya. Turun temurun. Ini janji ini. Ini janji. Ada orang bilang begini. Kenapa sih bingung-bingung cari-cari hamba Tuhan sampai ke Afrika, sampai kemana-mana. Untuk minta hamba Tuhan itu menubuatkan. Padahal saya sendiri mendengarkan nubuatan yang mereka sampaikan. Ya ini janji Tuhan. Janji Tuhan sudah ada di situ. Gak usah cari hamba-hamba Tuhan yang lain-lain itu. Jauh-jauh dari Afrika. Itu banyak orang Afrika. Suami saya sering nerjemahin. Tapi kalau diminta ya mau gimana gitu ya. Rahmat Tuhan itu janji Tuhan. Kita lihat slide berikutnya lagi. Ini ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya. Sudah dijanjikan. Tap lagi bagian belakang. Ada bintang di situ, coba di tap lagi. Satu orang yang sudah ketemu kasih tahu saya apa yang Anda tap, hasilnya apa? Ayo dong yang lain. Apa? Ya ibu lagi, kasihan ibunya. Yang lain, di atas. Enggak ketemu. Hasil tapnya itu apa? Tolong dong satu orang bilang. Ya, monggo Pak. Pak Oni ya? Haleluya. Kejadian berapa itu Pak? Matur nuwun. Kejadian sudah dinubuatkan untuk kita turun temurun. Jadi Tuhan itu tidak pernah melupakan apapun sekecil apapun. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu ingat apa yang Dia katakan. Kitanya aja yang banyak kali tidak ingat Tuhan. Iya kan? Saya sampai pada bagian-bagian akhir. Ini adalah narasi, lalu dia tinggal di sana sekian lama, baru kemudian pulang. Tapi ini sebagai kesimpulan. Tidak ada cara yang lain. Kecuali mari kita belajar terus menerus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan sibuk pelayanan. Saya takut sekali kalau saya terlalu sibuk pelayanan. Undangan ke sana ke sini, jadwal di sana sini. Saya terlalu takut, harus selalu dikontrol, diperiksa, dibawa di hadapan Tuhan. Jangan sampai Anda ada dari antara kita yang merasa kalau saya dibawa kepada kesibukan pelayanan, maka itu saya takut Tuhan. I say, not at all. Saya mau bilang tidak selalu demikian. Hati-hati justru. Justru hati-hati kalau Anda terlalu sibuk dengan pelayanan. Salahkah pelayanan? Oh tentu bagus. Cuma jangan sampai Anda terlalu sibuk dan lupa esensi yang seharusnya ada di dalam seorang pelayan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukannya adalah takut akan Tuhan.
Anda sibuk melayani. Apa sih yang Anda mau layani? Berita sampaikan kepada semua orang supaya punya keintiman, takut akan Tuhan. Salah satunya adalah keintiman, intim, dekat, lekat, lengket dengan Tuhan. Saya munculkan semua. Ini bicara apa? Intim dengan cuma itu kok. Di sini ada Pak Minggus, ilmunya banyak. Doktor teologi, sekolahnya lama, jauh-jauh. Pelayanan sudah senior. Pak Lukas meninggalkan masa jayanya di dalam dunia usaha, siap untuk melayani Tun sekolah di Abdel. Ternyata sudah 80 lebih. Tapi tetap mau belajar bagaimana yang namanya takut akan Tuhan. Karena itu semua bukan jaminan. Saya kira Pak Minggus tidak akan berbantah dengan saya. Saya kira beliau akan setuju bahwa itu semua haleluya puji Tuhan, Tuhan kasih. Gelar berderet-deret. Harusnya Bapak masih keburu profesor loh Pak. Mestinya masih bisa. Nah itu semua tidaklah jaminan bahwa kita pasti adalah orang yang takut akan Tuhan. Bahwa kita pasti adalah orang yang intim dengan Tuhan. Yang lekat, yang dekat, yang dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang tahu adalah diri sendiri dengan Tuhannya. Bagus ada kegiatan-kegiatan pelayanan. Tapi saya cuma mau berkata, tetap takut akan Tuhan. Tadi saja rahmat di ayat 50 tadi. Rahmat itu, berkat itu disediakan. Tapi hanya orang yang takut akan Tuhan. Mari kita mau mendekati Natal, itu juga usaha untuk apa? Untuk bawa kembali, mengingat siapa Yesus di dalam kita. Pemahaman teologis, pemahaman tentang Allahnya Maria itu luar biasa. Oh ya, kalau Maria sudah tunjukkan sikap dia mengutamakan Allah dalam hidupnya, dia memuji Tuhan. Itu luar biasa. Saya suka sedih kalau Natal begitu itu. Nanti ada gede di sini, di mana di tempat-tempat yang lain. Ada Santa Claus gede patungnya atau apalah balonnya. Terus nanti ada rusa-rusa. Terus ada open sleigh. Saya diketawain. Saya pernah tinggal dengan seorang misi. Lalu bilang, heran saya, kata dia. Kok orang Indonesia menyanyi open sleigh? Oh what fun it is to ride. Itu. In a one horse open sleigh. Kenapa saya tanya? Lah itu kan di daerah salju. Open sleigh itu enggak ada roda. Begini. Lalu orang meluncur di situ. Tapi orang Indonesia nyanyi kayak gitu mengapa? Karena ikut-ikutan. Saya berdoa kita di sini tidak termasuk yang ikut-ikutan. Santa Claus salah, bagus, dia dermawan. Tapi saya sudah lama mengamati ini. Saya share di Facebook beberapa tahun lalu. Mengapa kalau ada Santa Claus, di mana-mana Santa Claus, Yesusnya ditaruh kemana? Sentralnya untuk Natal itu Yesus kan? Pusat dari semua kegiatan Natal adalah Yesus lahir. Tapi kalau sudah Santa Claus, akhirnya orang bingung dengan Santa Claus. Nari-nari. Lah ini Yesusnya mau kemana? Nari ya bagus, siapa bilang salah? Nggak salah, lihat anak kita dulu lucu-lucu ya. Kalau saya mestinya sudah punya cucu ya. Aduh cucu saya lucu. Salah? Enggak, tapi bukan di situ mestinya. Dulu saya jadi guru anak sekolah minggu, saya jadi sekolah minggu. Sampai ayat hafalan adik saya waktu sekolah minggu, saya ikut hafal. Sampai ada lagunya, rotan dan pengajaran mendatangkan. Itu nempel waktu itu jadi ayat hafalan sekolah minggu, anak sekolah minggu bikin kegiatan. Kemudian saya jadi guru sekolah minggu, saya lakukan itu. Justru menghafal ayat di situ. Narinya dalam bentuk salib dengan lagu-lagu yang sesuai dengan ayat itu. Saya bingung dengan jingle bell, itu bagus. Sekali lagi itu tidak salah. Bukan tidak salah. Sekali lagi itu baik-baik saja. Hanya kalau kita mau kembali Christ Center, pusatnya ada Yesus, mestinya jadi lain. Buat supaya orang ingat lahirnya Yesus, bukan jingle bells.
dengan bale-bale itu, baju-baju bale. Bagus, nggak salah, nggak jelek. Cuma mari tarik tetap Yesus yang jadi pusat dari acara-acara Natal. Jangan ganti dengan yang lain. Saya sedih. Saya kira kalau kita dalami lebih jauh akan ada banyak yang setuju dengan saya. Tetap Yesus yang jadi pusat. Mari kita jadi orang-orang yang seperti Maria. Magnificat, aku mau memuliakan. Tiap kali ada orang kasih komentar kepada kita, respon dengan positif, nggak usah marah-marah, nggak apalagi maki-maki. Mari tenang, diam, simpan dalam hati. Kalau perlu puji Tuhan. Kelihatannya lebih rohani, ya biarin daripada kelihatan kayak setan kan. Puji Tuhan saja, respon dengan baik. Dan mari kita sama-sama terus belajar selama kita ada di dunia. Selalu dekat, takut akan Tuhan, dekat, lekat, lengket, intim, dalam dengan Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang menjadi sasaran utama selama kita masih ada di dunia. Kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita tumbuh di dalam Tuhan dengan takut akan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Saya ingat sebuah lagu kuno, semua kita dalam sikap doa. Kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu kuno. Kerinduan kita adalah menjadi seperti Kristus. Takut akan Tuhan, ingin menjadi seperti Yesus. Sambil berdiri kita mau merespon dengan menyanyikan ini, lalu kita akan masuk di dalam doa. Seperti Yesus. Seperti Yesus, itu saja yang kupinta. Dalam dunia sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang kupinta. Itu saja yang kupinta dalam dunia sampai ke surga. Dalam dunia sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Kalau Bapak Ibu punya kerinduan ini, takut akan Tuhan dan mau jadi seperti Yesus, ngikuti jalan-jalannya, ngikuti langkah-langkahnya. Mari bersama dalam sikap doa, nyanyikan ini sebagai permohonan doa kita. Tuhan, aku mau seperti Engkau. Aku mau seperti Maria yang memuliakan Tuhan, punya kerendahan hati, tapi juga takut. Nomor satunya takut akan Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini. Seperti Yesus, seperti Yesus. Saja yang kupinta, dalam dunia sampai ke surga. Dalam dunia sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Saya seperti Yesus. Tuhan, Engkau yang tahu setiap hati kami, seberapa kami yang sungguh-sungguh rindu untuk menjadi seperti Engkau, hidup seperti yang Tuhan mau, dituntun, diarahkan, jalan kepada di jalan-Mu ya Tuhan. Menjadi seperti Engkau, penuh dengan rasa takut akan Engkau. Dimanapun dan apapun yang kami lakukan, kami
kami diliputi dengan hidup berkenan kepadamu, hidup seperti yang Engkau mau, seperti Engkau Tuhan, takut akan Engkau. Engkau yang tahu setiap hati kami yang punya kerinduan ini Tuhan. Berkati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ubahkan hidup kami, ubahkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Jemaat-Mu di sini Engkau berkati dengan segala pergumulan mereka. Engkau berkati, berikan jalan keluar kalau ada kesulitan demi kesulitan. Kalau mereka ada stuck di dalam usaha, buka jalan usaha itu bisa lancar. Mereka yang studi Engkau beri keberhasilan ya Tuhan. Mereka yang sedang bekerja sukses, terus dipromosi dan berhasil di dalam segala apapun yang diperbuatnya. Semua jemaat Tuhan di sini, apapun yang mereka perbuat dengan tangannya menjadi berhasil. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang sudah merahmati, yang sudah memberkati mereka semua. Tuhan berkati jemaat-Mu di sini. Gereja pada umumnya Tuhan berkati. Gereja ini jadi terang, jadi mercusuar, jadi teladan. Jemaat-Mu jadi teladan bagi banyak orang dan memberkati. Gereja ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Rencana-rencana ke depan Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih, kita akan nyanyikan lagu tadi dan nanti Ibu Yani silahkan seorang majelis untuk menyampaikan doa. Seperti Yesus, seperti ajar kami Tuhan seperti Maria yang menyimpan segala kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami, dan kami mau terus merenungkannya itu dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami hidup takut kepada Engkau, sehingga kami boleh memperoleh janji-janji-Mu. Kami boleh menerima anugerah-Mu Tuhan, turun-temurun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara, mari Roh Kudus, Engkau yang akan berbicara lebih lanjut kepada pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu lebih lagi dan lebih lagi, menjadi berkat dimanapun hamba-Mu Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejenak pagi hari ini kita akan memperhatikan video klip baptisan air. Dipersilahkan. Anugerah-Mu tercurah, Kau
dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Baik, kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita atas 12 saudara kita yang mengambil keputusan untuk masuk di dalam sakramen baptisan air. Baik, bagi 12 saudara yang saya panggil bisa maju ke depan untuk bisa menerima piagam baptisan. Yang pertama, Bapak Musa Dodo Utomo, dipersilahkan maju ke depan. Kemudian yang kedua, Saudara Peter Farel Harrison Mulia. Yang ketiga, Saudara Timotius Vincent Hartono. Yang keempat, Saudara David Giovanni Brinson Gunawan. Yang kelima, Saudari Olivia Agatha Haryanto. Yang keenam, Saudari Mika Tamariska Deborah Sagai. Yang ketujuh, Saudara Yeremia Kevin Amaris Kristianto. Kemudian yang kedelapan, Saudara Yonatan Galang Kirana Rindra Irawan. Yang kesembilan, Saudara Yosua Ganindra Kanaka Irawan. Yang ke-10, Saudara Immanuel David Kristianto. Yang ke-11, Saudara Matthew Jason Edbert Handoyo. Dan yang ke-12, Saudara Martinus Rafael Alim Humardani. Baik, saya mohon kesediaan yang pertama untuk Bapak Pendeta Lukas Sutresno untuk bisa menyerahkan piagam. Berikutnya saya mohon kesediaan Pak Minggus untuk bisa menyerahkan.
Mohon kesediaan berikutnya untuk Pendeta Ferry. Berikutnya, mohon kesediaan untuk Ibu Yani. Yang berikutnya mohon kesediaan untuk Ibu Ratna. Ya, dan yang terakhir saya sendiri. Mari saya persilahkan untuk yang menyerahkan tadi bisa foto bersama. Kita yang di atas. Sekali lagi kita kasih kemuliaan untuk Tuhan kita. Selamat Tuhan memberkati untuk 12 saudara. Dipersilakan untuk kembali. Baik, sebelum saya memberi penekanan kepada warta jemaat, kita akan saksikan video klip Natal seksi Perpustakaan Berea. Silakan.
Baik, berikutnya kita akan saksikan informasi untuk Natal seksi KA. Ada videonya, silakan. Seksi KA akan diadakan Natal pada minggu depan. Bapak dan Ibu bisa melihat informasinya dalam Warta Jemaat. Pada hari Minggu tanggal 17 jam 3 sore. Oleh sebab itu mengingatkan bagi orang tua agar mengajak dan mengingatkan anak-anaknya dalam ibadah Natal seksi KA. Hari Minggu depan jam 3 sore di ruang ibadah lantai 2. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Ibu Dr. Anda Grace E.F. Kanadi T. Master of Theology dari Semarang yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah raya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi Natal, ibadah dan perayaan Natal seksi beasiswa akan diadakan pada hari Minggu depan. Hari Minggu ini tanggal 10 Desember jam 4 sore. Hari Minggu tanggal 10 Desember jam 4 sore bertempat di kebunnya Ibu Meini. Mohon menjadi perhatian bagi seksi beasiswa. Sedangkan ibadah dan perayaan Natal seksi wanita akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember jam 4:30 sore bertempat di ruang ibadah lantai 2. Mohon juga menjadi perhatian bagi seksi wanita. Informasi dan kebetulan ini belum tercetak di Warta Jemaat. Kami informasikan bahwa telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus saudari kita seiman, Ibu Meike Fresilia. Almarhumah adalah kakak dari Ibu Meili dan Ibu Iing. Meninggal dalam usia 66 tahun. Meninggal pada hari Sabtu tanggal 9 Desember jam 6.40 pagi di Jakarta. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Dharma. Upacara tutup peti hari Minggu pagi ini jam 9 pagi. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan selalu. Mohon dukung dalam doa untuk penyerahan anak pada hari Minggu depan tanggal 17 Desember jam 10 pagi dalam ibadah raya yang kedua. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Kami juga menginformasikan berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan nama Yosep Setiawan Purnomo yang beralamat di Jalan Mayor Kusmanto, Perumahan BRB Kafling 50 Kudus. Maka terhitung sejak hari Minggu ini, tanggal 10 Desember, Bapak Yosep Setiawan Purnomo telah resmi menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Yang bersangkutan ada, bisa bangkit berdiri. Ya. Kami menyampaikan selamat bergabung dengan keluarga besar Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi informasi yang perlu mendapat perhatian kita adalah telah dibuka kelas tamborin bagi jemaat yang berusia 10 sampai 35 tahun. Telah dibuka kelas tamborin yang akan dimulai pada bulan Januari tahun 2024. Pendaftaran sudah dibuka sejak sekarang. Bagi yang berminat silakan menghubungi kontak person yang ada di Warta Jemaat. Itu saja beberapa informasi yang kami tekankan. Untuk info selengkapnya, Bapak dan Ibu bisa membacanya dalam lembar Warta Jemaat. Baik, pagi ini kami menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau ada bisa bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan. Ya, kami mengucapkan selamat datang, selamat menikmati ibadah bersama dengan kami. Lalu berikutnya kita akan berdoa bagi
Jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini, kalau ada yang hadir dalam ibadah yang pagi ini, bisa bangkit berdiri untuk kita doakan. Dan untuk terima kenang-kenangan dari gereja, ada? Ya, di atas ada. Ya. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita dukun dalam doa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Ada beberapa yang berhari ulang tahun di dalam pekan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Tuhan sudah menyertai di dalam kehidupan mereka, memberkati dan melakukan segala perbuatan baik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka menjadi kekuatan, menjadi sebuah hal yang membuat mereka semakin yakin Tuhan menyertai setiap langkah hidup mereka. Terima kasih Bapak. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, kiranya di hari spesialmu dalam pekan ini, engkau boleh menerima semua yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan hiduplah sesuai dengan firman-Mu, maka engkau akan melihat perwujudan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di sorga, kami turut bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya pagi ini dari awal sampai akhirnya. Kebenaran firman sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah takut akan Tuhan itulah permulaan daripada segala hikmat. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan kepadamu, Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus kami pilih. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan itulah yang memungkinkan kami mampu dan bisa tetap berjalan sesuai dengan arahan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang telah disampaikan itu akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kami di dalam kami melangkahkan kaki kami pada hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapak. Hari ini pun kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam hidup kami, sehingga memungkinkan hari ini kami pun mampu dan bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami ini agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi kami semua yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mencintai Engkau, maka Tuhan akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan tidak hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Dan hari ini pun kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, yang pada saat ini berada di rumah-rumah mereka masing-masing berbaring lemah tidak berdaya. Tuhan kiranya juga yang akan melawat mereka, sebab kami tahu di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Itulah sebabnya kami boleh menyerahkan mereka yang ada di rumah-rumah mereka ataupun yang ada di rumah-rumah sakit. Kau pakai dokter yang menangani agar semua yang dilakukan oleh dokter ini merupakan pengertian yang datangnya daripada Tuhan, sehingga mereka bisa mendapatkan pertolongan daripada hamba-Mu
agar supaya kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah kami yang setia, yang akan memenuhi semua janji-janji-Mu, karena janji-Mu itu adalah ya dan amin bagi kami orang yang percaya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin.